Salam sehat semua teman-teman. Berikut ini kita akan mengulas sejarah perpecahan agama Kristen menurut sudut pandang Gereja Katolik, baik itu dengan Ortodoks maupun dengan Protestan hingga saat ini. Teman-teman, sejak awal berdirinya Gereja Katolik, kami percaya bahwa Yesus Kristus mendirikan hanya satu gereja di dunia ini, dengan Santo Petrus atau Rasul Petrus sebagai pemimpin pertamanya. Gereja ini atau Gereja Katolik berkembang menghadapi berbagai tantangan dan juga mengalami begitu banyak perpecahan besar belakangan ini selama sejarahnya 2000 tahun. Nah, bagaimanakah sejarahnya? Untuk itu teman-teman, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, bagaimana kita menyoroti Gereja Katolik tetap bertahan sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di tengah berbagai skisma dan juga reformasi Protestan. Bagian yang pertama yang akan kita bahas, Yesus mendirikan gereja di abad pertama, yaitu pada tahun 33 Masehi. Menurut ajaran Gereja Katolik, Yesus Kristus sendirilah yang mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus atau Santo Petrus. Ayatnya di mana? Ayatnya mari kita baca di bawah ini. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tercatat dalam Matius bab 16 ayat ke-18. Bisa lanjut juga dengan ayat 19 ya teman-teman. Tuhan Yesus memberikan kepada Petrus otoritas untuk menggembalakan umatnya atau jemaatnya, dan otoritas tersebut diteruskan kepada para paus, dan jumlah paus dalam Katolik sekarang 266. Gereja awal berkembang di bawah kepemimpinan para uskup yang berpusat di Roma, yaitu Bapak Paus sendiri. Tempat Petrus wafat sebagai martir, yaitu di Vatikan. Pada abad pertama hingga ketiga teman-teman, gereja mengalami banyak penganiayaan, terutama dari Kekaisaran Romawi pada zaman Kaisar Nero. Yang lebih parah, banyak umat Kristen yang mati, yang martir demi iman mereka kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka tetap bertahan dan berkembang. Semakin dibabat, justru mereka semakin merambat hingga sampai ujung ke dunia. Ketika Kaisar Konstantinus memberikan kebebasan kepada umat Kristen waktu itu melalui Edik Milano pada tahun 313 Masehi, gereja mulai terorganisir. Kemudian bagian yang kedua, awal perbedaan antara Gereja Timur dan Gereja Barat. Selama berabad-abad teman-teman, ada perbedaan budaya, ada sedikit perbedaan teologi, dan juga perbedaan politik antara Gereja Barat di Roma dan juga gereja di Timur, yaitu Konstantinopel, Antioquia, Alexandria, dan Gereja Yerusalem. Faktor utama yang menyebabkan perpecahan adalah yang pertama, gereja di Roma menegaskan bahwa paus adalah pemimpin untuk seluruh gereja di dunia. Sementara gereja di Timur menganggap semua patriark memiliki otoritas setara. Kemudian ada juga pengaruh politik zaman itu. Kekaisaran di Bizantium di timur ingin mempertahankan kendali atas gereja mereka dan menolak intervensi dari Roma, sehingga tepatnya pada tahun 1054 terjadi insiden besar
antara Paus Leo IX dan juga Patriark Konstantinopel, yaitu Michael Kerularius. Utusan Paus mengucilkan Patriark, dan sebagai balasan Patriark mengucilkan mereka. Nah, inilah menjadi awal dari skisma besar yang membagi gereja menjadi dua, yaitu Gereja Katolik Roma di barat yang tetap setia kepada Paus, kemudian Gereja Ortodoks di timur yang menolak otoritas Paus sebagai pemimpin untuk seluruh gereja di dunia. Sampai hingga saat ini teman-teman, Gereja Katolik maupun Gereja Ortodoks tetap terpisah meskipun ada upaya dialog para pemimpin agama dan juga rekonsiliasi. Bagian yang ketiga yang lebih seru adalah Reformasi Protestan pada tahun 1517. Penyebabnya adanya reformasi pada abad ke-16 ini, muncul gerakan-gerakan yang menentang beberapa praktik di dalam gereja Katolik, terutama tokohnya adalah Martin Luther. Mereka memprotes penyalahgunaan indulgensi, di mana ada beberapa pejabat gereja menjual indulgensi secara tidak benar. Kemudian mereka juga kritik terhadap otoritas Paus, di mana tokoh reformatir seperti Martin Luther menolak Paus sebagai pemimpin gereja yang sah, mirip dengan skisma dengan gereja Ortodoks yang tidak mengakui kepemimpinan Paus. Kemudian adanya perbedaan teologi keselamatan. Luther mengajarkan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja, atau sering disebut sola fide. Sampai-sampai kitab Yakobus dan Wahyu mau dihilangkan oleh Luther. Sedangkan gereja Katolik mengajarkan bahwa iman dan perbuatan baik itu sangat diperlukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Awal reformasi dan perpecahan pada tahun 1517. Martin Luther memakukan 95 tesis di gereja Wittenberg. Dia mengkritik praktik gereja Katolik. Nah, hal inilah yang memicu perpecahan besar yang melahirkan berbagai gereja Protestan. Contohnya gereja Lutheran, yaitu di Jerman dan Skandinavia. Kemudian gereja Calvinis yang berkembang di Swiss, Belanda, dan Skotlandia. Kemudian gereja Anglikan, yaitu berkembang di Inggris, yang berpisah karena saat itu Raja Henry ke-8 ingin menceraikan istrinya. Sementara di dalam gereja Katolik tentu dilarang untuk bercerai. Nah, gereja Katolik menanggapinya dengan mengadakan Konsili Trente pada tahun 1545 dan tahun 1563 yang menegaskan kembali ajaran gereja dan melakukan reformasi internal, yaitu memperbaiki segala hal yang kurang baik. Setelah reformasi Protestan, gereja-gereja Protestan terus terpecah menjadi ratusan, bahkan ada ribuan saat ini. Muncul berbagai denominasi. Contohnya gereja Baptis yang menekankan baptisan orang dewasa. Kalau gereja Katolik ada baptisan bayi, tidak terbatas bayi atau dewasa. Gereja Metodis dipimpin oleh John Wesley di Inggris. Kemudian gereja Pentakosta yang selalu menekankan bahasa roh. Kemudian karunia berbahasa roh. Tetapi berbeda dengan gereja Katolik teman-teman, yang tetap mempertahankan struktur kepemimpinan yang jelas. Sementara gereja-gereja Protestan terus mengalami fragmentasi hingga saat ini ada ribuan
gereja Protestan. Itu karena mereka tidak ada otoritas kepemimpinan. Kabar baiknya teman-teman, pada abad ke-20 muncul kesadaran akan pentingnya persatuan kembali antara umat Kristen di seluruh dunia. Nah, Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II pada tahun 1962 dan 1965 kembali membuka dialog antara gereja-gereja lain di luar Katolik. Beberapa langkah penting dalam gerakan ekumenis meliputi: 1. Penghapusan ekskomunikasi skisma pada tahun 1054 antara Gereja Katolik Barat dan Gereja Ortodoks, yaitu Gereja Timur. Kemudian deklarasi bersama Katolik dan Gereja Lutheran tentang doktrin pembenaran. Kemudian dialog dengan gereja-gereja Protestan untuk mencari titik temu, terutama tentang iman. Meskipun teman-teman masih banyak adanya perbedaan, tetapi Gereja Katolik terus berjuang, berusaha untuk membangun persatuan berdasarkan doa Yesus Kristus sendiri. Doanya supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka juga di dalam kita. Itu adalah harapan dan doa Yesus agar gereja harus bersatu, tercatat dalam Yohanes bab 17 ayat ke-21. Nah teman-teman, bagian terakhir yaitu Kristen di era modern ini. Bagaimana perkembangannya? Yang pertama, Gereja Katolik di dunia saat ini tetap menjadi Kristen terbesar di dunia dengan lebih dari 1,3 miliar umat. Dan Paus tetap menjadi pemimpin gereja yang universal dan berperan dalam berbagai isu global, sehingga Paus sering sekali mengunjungi negara-negara. Kemudian tantangan gereja di era modern ini, Gereja Katolik menghadapi berbagai tantangan seperti sekularisme dan ateisme. Banyak orang meninggalkan agama karena pengaruh budaya, terutama pengaruh budaya modern, pengaruh sains, terutama di Eropa banyak orang yang menganut ateis. Kemudian relativisme moral, ajaran gereja tentang perkawinan dan kehidupan seringkali ditantang oleh masyarakat modern. Seringkali kita melihat di media sosial banyak pertentangan dari orang-orang zaman ini. Nah, perpecahan dalam Kristen teman-teman, meskipun ada gerakan ekumenis, banyak denominasi Protestan yang semakin menjauh dari ajaran Katolik. Dan kesimpulan akhir dari video kita pada kesempatan yang baik ini, dari perspektif Gereja Katolik, perpecahan dalam kekristenan adalah penyimpangan dari kehendak Yesus Kristus sendiri. Yesus yang menghendaki gerejanya tetap satu di bawah kepemimpinan Paus. Meskipun Gereja Katolik mengalami tantangan, mengalami perpecahan di dalam perjalanan sejarahnya selama 2000 tahun ini, tetapi gereja tetap bertahan sebagai pewaris iman yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para rasul. Dan Gereja Katolik percaya bahwa panggilan untuk persatuan masih berlaku hingga saat ini. Nah, teman-teman, kita sebagai Gereja Katolik atau umat Katolik didorong untuk terus berdoa
dan bekerja sama demi persatuan kembali semua orang Kristen sesuai dengan doa dan harapan Yesus Kristus. Untuk itu, semoga video ini menambah pengetahuan kita bahwa adanya skisma, adanya reformasi besar, perpecahan, lahirnya Ortodoks, lahir juga Protestan, dan begitu banyak denominasi yang lahir dari gereja Protestan. Semoga video ini bermanfaat. Meskipun perpecahan telah terjadi, tetapi gereja Katolik tetap teguh di dalam imannya, menantikan saat di mana seluruh umat Kristen dapat kembali bersatu di dalam iman yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tuhan memberkati. Amin.